Jauh banget. Ilmunya itu bertolak belakang. Bertolak belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Idam Khalid. Hari ini kita kedatangan tamu spesial. Kawan kita lama nih sudah hadir di sini. Nah, beliau seorang akupuntur, spesialis pengobatan penanganan penyakit dalam maupun stroke, sesak napas dan lain-lain. Kebetulan beliau sudah hadir bersama kita ngopi bareng saya. Langsung saja kita berkenal langsung sama Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya senang sekali bisa bertemu dengan Bang Idam di sini di dalam channel Idam Khalid Channel. Saya hari ini jalan-jalan ke beliau ini dalam rangka pengobatan akupuntur. Saya seorang akupunturis, baru berpraktisi sekitar 11 tahun hingga hari ini. Akupuntur itu pengobatan yang simple sih, tapi menggunakan jarum. Punya standarisasi yang khas dan harus diuji untuk mendapatkan lisensi pengobatan tersebut. Macam-macam pengobatan yang bisa dilakukan dengan akupuntur, asal bukan patah tulang, luka sobek. Nah, itulah batasannya akupuntur. Jadi kalau ada yang mau bertanya ataupun pengobatan, silakan ini ke tempatnya Bang Idam. Saya di sini sekali seminggu paling tidak ada di sini. Oke Pak Budi, ceritain dikit dong tentang pengobatan akupuntur, khasiatnya apa. Terus Pak Budi bisa terjun langsung ke akupuntur, pengobatan ini. Pak Budi seperti apa gitu? Iya. Terima kasih Bang Idam. Awalnya atau aslinya saya ini adalah seorang teknik dari teknik sipil yang dulu biasanya itu mengerjakan besi masuk ke bumi. Nah, sekarang ini besinya masuk ke tubuh manusia. Itu. Nah, dulu saat saya masih di konsultan, kemudian di developer, itu pekerjaan sedemikian banyak dan selesai sama saya. Sehingga mungkin ya kita tidak memperhatikan kesehatan, kurang memperhatikan kesehatan, sehingga terasa sangat mengganggu di tubuh saya. Kemudian hingga satu saat saya itu hampir tidak bisa tidur 3 hari 3 malam, tidak bisa tidur, dan berat badan saya turun drastis. Akhirnya saya memutuskan untuk mencari terapi yang cocok. Ya, alhamdulillah ketemu akupuntur. Nah, kemudian ada teman saya mengatakan, Pak, itu bagus akupuntur, dipelajari. Dari situlah saya tergugah untuk mempelajari akupuntur. Kemudian saya mempelajari akupuntur. Ya, dasarnya orang teknik itu nggak ngerti sama sekali orang tentang kesehatan, ilmu kesehatan. Nah, jauh banget. Ilmunya itu bertolak belakang. Bertolak belakang. Tapi alhamdulillah itu programnya itu dari Dignas waktu itu, levelnya adalah level kursus. Jadi saya jelaskan di sini levelnya itu adalah level kursus. Kalau saat sekarang itu harus D3, regulasi pemerintah itu seperti itu, harus D3 minimal. Dan nanti akan ada suatu sekolah level S1 untuk akupuntur, itu sedang disiapkan oleh tim-tim yang terpilih. Nah, dari Kemendikti, kemudian dari Kemenkes itu menyiapkan seperti itu. Namun juga akupuntur itu sekarang udah ada S2-nya dari UI itu. Spesialis akupuntur sudah ada. Jadi saya ini lulusan awal-awal akupuntur berkembang di Indonesia. Tahun 2009 saya belajar akupuntur. Kemudian sertifikasinya itu tahun 2010. Hingga hari ini saya tetap praktek akupuntur dan teknik saya itu hampir tidak kepake. Meskipun kepake sedikit-sedikit. Nah, begitu Bang Ida. Nah, di luar kan orang masih banyak nih Pak Budi yang belum juga tahu khasiat akupuntur seperti apa, manfaatnya seperti apa.
mungkin Pak Budi sendiri punya pengalaman pribadi itu yang udah orang-orang yang sudah Pak Budi pegang atau diterapi oleh Pak Budi sendiri gitu. Iya. Sebelum masuk menjawab pertanyaan Bang Idam, saya akan jelaskan sedikit tentang dasar ilmu akupuntur tersebut, bagaimana ia bisa bekerja. Jadi meskipun kelihatannya itu cuma titik-titik di badan, tapi dia itu merupakan rangkaian dari arus tenaga atau jalur tenaga yang biasa disebut meridian. Dalam satu meridian itu bisa beberapa titik. Ada yang paling sedikit itu 11 titik, dan paling banyak itu adalah 62 atau 65 titik. Gitu. 65 titik. Itu yang paling banyak dalam satu jalur tenaga, jalur meridian. Nah, jadi kita dengan menstimulasi atau merangsang suatu titik akupuntur, dia akan bisa menjalar ke seluruh tubuh, bekerja sebagai sebuah sistem, mempengaruhi sistem kerja tubuh. Itu kalau tepat menusuknya. Kalau tidak tepat menusuk jarum di titik akupuntur, maka dia akan memberi pengaruh hanya di lokal saja. Nah, gitu. Jadi misalnya penyakitnya misalnya demam. Nah, demam ini apa itu? Apakah dia demam karena perjalanan jauh? Apakah demam karena begadang? Apakah demam karena salah makan? Ini penanganannya beda-beda. Nah, itu. Misalkanlah dia dari perjalanan jauh masuk angin, demam dia. Nah, itu titiknya beberapa titik yang berhubungan dengan demam dan angin. Itu yang kita pakai stimulasinya seperti titik-titik tertentu yang kita stimulasi gitu. Nah, kalau misalnya salah makan, nah kemudian dia demam, wah, jangan-jangan dia kebanyakan makan atau apa, salah makan jenisnya apa. Mungkin kita perlu memberikan stimulasi pada titik-titik yang berpengaruh pada sistem kortikosteroid dia, ataupun alerginya itu perlu kita berikan. Setiap tusukan titik akupuntur itu akan memberikan efek minimal lokal di tempat jarum itu ditusukkan. Nah, kalau tepat memberikan penusukan itu, maka efeknya akan menjalar ke seluruh tubuh. Jadi luas cakupan untuk pengobatan akupuntur ini, sangat luas. Demikian Bang Idam. Tapi yang penyakit-penyakit dalam kayak model stroke, terus ginjal, terus sesak napas, itu Pak Budi sendiri sudah menangani itu belum? Baik. Kalau stroke kemudian penyakit ginjal saya sudah menanganinya. Di sini bukan bermaksud untuk meninggikan akupuntur, karena pengobatan akupuntur itu adalah pengobatan komplementer, artinya pengobatan pelengkap dari pengobatan medis yang sudah ada. Jadi tidak boleh meninggalkan pengobatan di rumah sakit. Nah, seperti itu. Nah, untuk stroke itu udah hal yang biasa bagi saya, bukan hal yang luar biasa untuk penanganan stroke. Rata-rata tidak sembuhnya pasien itu adalah karena tidak disiplin. Pasiennya bandel. Nah, kalau seperti ginjal itu kan membuat orang susah untuk bergerak, ada yang cuci ginjal atau apa. Akupuntur bisa membantu untuk memperbaiki kualitas kesehatan orang yang sakit ginjal. Misalnya dari yang akan dicuci darah menjadi tidak cuci darah, atau yang sudah cuci darah berkurang frekuensi cuci darahnya, seperti itu. Jadi akupuntur itu membantu meningkatkan kualitas kesehatan. Itu Bang. Nah, yang lebih penting lagi nih guys, ngomong biayanya berapa nih Pak Budi sekali tusuk? Ini yang paling penting. Ini yang saya suka ini. Karena nih luar biasa nih, cuman ditusuk-tusuk tapi penyakitnya agak mengurang atau sampai selesai. Sampai selesai, insya Allah selesai. Kalau tarif saya nggak mahal-mahal, tarif standar aja lah di daerah Jakarta. Dan juga
apa ya? Kalau dalam situasi misalnya kita ngadakan suatu bakti sosial atau apa gitu yang diperuntukkan untuk masyarakat banyak, kita itu tidak mematok harga. Artinya siapa saja bapak-bapak, ibu-ibu atau saudara sekalian yang ingin membutuhkan pengobatan, terutama di tempat Bang Idam ini, silakan datang. Tidak perlu memikirkan biaya. Tuh, luar biasa guys. Siapa yang punya penyakit atau kerabat atau ibu yang sakit, ayo ke rumah saya. Pak Budi siap tanpa dipungut biaya guys. Tanpa dipungut biaya. Tapi kalau dipanggil sendiri kena biaya. Spesial. Gitu, spesial. Jadi buat kawan-kawan jangan lupa subscribe, komen, dan share. Oke. Komen jangan lupa di bawah. Dari saya Xian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.